Aduh, aduh, aduh. Aduh, hari ini aku mau siap-siap nih. Mau kedatangan ratu, orang yang terhormat. Tapi temanku kemana ya? Coba aku panggil. Kak Dindin. Kok belum datang? Coba lagi. Adik-adik bantuin ya. Kak Dindin. Kak Dindin. Waduh, kamu kemana aja? Aku tuh lagi persiapin tadi di belakang. Wah. Banyak yang harus dipersiapin. Kita kan mau kedatangan tamu penting. Gimana sih kamu? Aduh, aku sampai potong-panting tadi larinya. Iya. Aduh, untung udah beres sekarang. Nah, Wah. sekarang Kenapa? kita persiapin dulu. Karena kita mau kasih lagu terbaik buat Ratu. Oh, iya. Oh, kita mau kasih lagu buat si Ratu ya? Nah. Oh, oke. Tapi. Hah? Tapi Enggak. apa nih? Tapi adik-adiknya udah siap belum? Oh, kayaknya belum. Wah, belum? Belum Terus itu. gimana? Tuh, kita belum sapa adik-adik Oh, ya. bener, belum. Aku sapa duluan, baru Kak Dindin ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ocep. Ketemu lagi sama Kak Diana. Sama Kak Janet juga. Halo. Nah, kita sekarang mau siap-siap. Mau nyambut ratu kita yang mau datang. Waduh. Mau ketemu sama raja kita. Wah, dia mau ketemu. Iya. Berarti kita sekarang mau pujian dulu ya? Pujian lagi. Oke, ya udah. Kalau gitu kita siap-siap mau pujian, kita mau nyanyi lagu. Oh, aku tahu nih. Apa itu, Sesuai dengan kita punya pangkat nih. Oh, pangkat. Kita ini kan laskar, tentara. Ya, tentara. Tapi kita ini beda sama laskar yang lain, Kak. Oh, kenapa, Kak? Kita ini laskarnya Laskar Kristus. Wih, Laskar Kristus. Kita tentara Tuhan. Berarti harus siap ya, Kak ya? Siap dong. Berarti mesti berdiri dong. Ayo, semuanya bangga berdiri. Ayo dong, Oke, berdiri dong. Semuanya siapin. Sekarang tangan kakinya. Kita mau nyanyi Laskar Kristus. Wah, kita Ayo, mulai ya. Siap. Saya bukan ya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi, Kak? Lagi dong. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya Laskar Tembak Kristus. kemana, Kak? Laskar Kristus ke sana. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Saya kesini ya. Ya, sana. Siap gerak, Dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar. Saya Kedepannya, Laskar Kak. Kristus. Siap gerak, dor. Saya Kemana Laskar. lagi, Kak? Sini. Lagi siap gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, tuh. Udah kan? Pelurunya Udah latihan. habis. Wah. Iya, Kak. Karena kita kan pujiannya belum lengkap, Kak, kalau kita belum berdoa. Wah, Kak. berarti- Jadi kita datang ke sini belum berdoa lu. Wah, kurang pimpinan Tuhan. Bener. Wah. Sekarang kita mau nyanyi, adik-adiknya juga siap ya sikap Wah. doa ya. Kita Berarti berdiri lagi ya. Bener, kita berdiri lagi. Lipat tangannya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyanyi Ku di Tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak
tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. ya semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali sekolah minggu hari ini. Tuhan sertai dan juga pimpin sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir. Sekarang kami mau siap memuji namamu. Biarlah Tuhan yang pimpin pujian kami. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Kak, Apa, Kak? tadi kita udah doa. Iya. Senjata kita tadi pistol. Wah. Sekarang terus? senjata Apa nih, Kak? kita pedang. Waduh, tadi kita udah latihan pistol ya Kak ya? Iya Sekarang dong. kita mau latihan pedang kita ya Kak? Iya, kita Oke. mau gerakin gaya pedang kita, Wah. biar ratu kita, keren nih. Oh. Raja Israel punya tentara kayak kita. Waduh. Wah. Sabaran nih, aku mau Ih. latihan. Jadi kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Ah. Yang ada pedang-pedangnya? Markas iblis kuhancurkan Wah, dong. Berarti harus semangat nih, karena yang Berarti kita harus mau berdiri iblis. lagi. Iya dong, biar iblisnya Iya dong. kabur nanti. Biar kita kalahin. Oke, kita nyanyi Markas Iblis. Ayo Kak Janet. Ayo semuanya siap-siap ya, markas Wah. iblis kuhancurkan. Ayo. Siap. Markas iblis kuhancurkan, Panji Yesus. Panji Yesus kutinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi. Tiap hari ku bernyanyi. bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu ya, Kak? Tunjuk. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Oh, siap nih. Bawa pedang di tangan, bikin kacau, setan. markas iblis ku hancurkan. Markas iblis, ku hancurkan. Panji Yesus. Panji Yesus ku tinggi. Akulah pahlawan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, tiap hari ku bernyanyi. bawa gitar lagi, bawa gitar dan kecapi. Kabarkan, Injilnya. kakak sekolah minggunya mana? Oke. Kakak sekolah minggu. Saksinya Coba adik-adik anak sekolah minggunya. Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau set. Bawa pedangnya mana? Bawa pedang di tangan, bikin kacau. masih kurang panjang pedangnya, kita lompat. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Tuh, Pasti kabur semua ya Kak ya. Wah. Kabur. Karena sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Oh, oke Kak. Karena ratunya udah mau datang. Waduh. Wah. Kita harus siap-siap berbaris lagi. Oke. Siap ratunya datang. Kita mau nyanyi lagi terima kasih Tuhan. Lipat tangannya, semua berdiri. Kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Kita ulangi lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami Tuhan, yang ku alami dalam terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah baik bagi kami. Sudah baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami punya Allah seperti Engkau. Seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Kak. Kak. Kenapa? Adik-adik udah siap lu. Berarti udah pegang Alkitabnya. Waduh, Berarti ratunya bentar lagi udah datang. Wah, kalau gitu. Ayo kita geser. Oke. Kita geser, nanti kakaknya ada yang cerita. Ratunya katanya bakal datang. Oh, oke. Kita geser kemana, Kak? Kita geser ke sini aja. Ke sana. Oke. Oke, siap. Yuk. Dadah adik-adik. Dadah. Bye. Bye-bye. Halo adik-adik TFJ. Hari ini ketemu lagi dengan saya Kak Lina. Nah adik-adik, kembali hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Sebelum kakak cerita, coba kakak mau tanya pada adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang di sekolahnya pernah jadi juara di sekolah? Coba kakak lihat, wah banyak ya adik-adik TFJ, hebat semua. Terus kira-kira siapa nih kalau misalkan lagi ada pertandingan olahraga di sekolah, sering dapat juara? Wah banyak juga, hebat-hebat semua adik-adik TFJ. Nah adik-adik, seperti cerita kakak pada hari ini, kita juga akan bercerita tentang seorang raja adik-adik yang diberkatin sama Tuhan. Masih ingat gak namanya? Minggu-minggu yang lalu kan kakak-kakak sekolah minggu juga udah ceritain tentang raja ini. Raja bangsa Israel, yaitu raja siapa adik-adik? Raja Salomo adik-adik. Nah Raja Salomo ini adik-adik, wah ini kakak punya gambarnya nih adik-adik. Raja Salomo ini seorang raja yang gagah pemberani adik-adik. Selain itu dia juga taat akan firman Tuhan adik-adik. Sehingga Raja Salomo ini adik-adik, dia diberkatin sama Tuhan. Dia dikasih hikmat, dia dikasih pengetahuan, kekayaan. Semuanya itu dari siapa? Dari Tuhan adik-adik. Seperti tadi yang kakak tanya pada adik-adik yang pernah jadi juara di kelasnya.
yang pernah jadi juara dalam pertandingan olahraga. Semua itu dari siapa adik-adik? Semua itu dari Tuhan adik-adik. Sama seperti Raja Salomo ini adik-adik. Semua yang dia milikin semuanya dari Tuhan. Kira-kira menurut adik-adik, Raja Salomo ini jadi sombong enggak sih? Enggak adik-adik ya, Raja Salomo enggak sombong karena memperoleh semua yang baik-baik adik-adik. Raja Salomo tetap taat sama Tuhan, tetap rendah hati adik-adik. Karena dia tahu bahwa semua itu berasal dari Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, Raja Salomo ini ia terkenal dengan penuh hikmat. Terus dia terkenal dengan pengetahuannya, dia terkenal dengan kekayaannya adik-adik. Sehingga Tuhan tempatkan Raja Salomo ini menjadi raja di bangsa Israel yang ada di Yerusalem adik-adik. Nah dengan adanya Raja Salomo ini adik-adik, akhirnya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang aman. Karena Raja Salomo menjadi rajanya yang memerintah secara adil dan benar adik-adik. Bahkan adik-adik, Raja Salomo ini terkenal sampai di mana-mana adik-adik. Banyak orang-orang yang berada jauh dari bangsa Israel ini, dari daerah lain adik-adik. Mereka datang ke Yerusalem untuk melihat apa adik-adik? Untuk melihat bait Allah yang dibangun sama Raja Salomo adik-adik. Nah Raja Salomo ini adik-adik membangun sebuah bait Allah. Nih adik-adik, kakak juga punya gambarnya nih. Bait Allahnya itu sangat indah adik-adik dan megah. Terus bait Allahnya ini berada di bukit mana? Masih ingat? Di Bukit Moria adik-adik. Nah adik-adik, di bait Allah ini Raja Salomo membangun bait Allah ini adik-adik, yaitu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena semua yang Raja Salomo dapat ini semuanya berasal dari Tuhan. Kemudian Raja Salomo ini membangun bait Allah untuk mereka rakyat Israel, dan Raja Salomo ini bisa beribadah pada Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan adik-adik. Nah akhirnya banyak orang datang ke Yerusalem untuk melihat seperti apa sih bait Allah yang dibangun sama Raja Salomo, seperti apa sih istana yang dibangun sama Raja Salomo adik-adik. Karena adik-adik, baik bait Allah maupun istana Raja Salomo dibangun dengan begitu mewahnya, dengan begitu megahnya adik-adik. Dan sangat indah sekali adik-adik. Nah adik-adik, semua tamu-tamunya yang datang ke Yerusalem adik-adik, semuanya juga memberikan sesuatu pada Raja Raja Salomo, maaf adik-adik, memberikan hadiah-hadiah kepada Raja Salomo adik-adik. Kemudian adik-adik, Raja Salomo ini terkenal dengan segala kekayaannya, dengan hikmatnya. Akhirnya apa yang didapat dari Raja Salomo ini kedengeran sampai ke seorang ratu adik-adik. Seorang ratu dari negeri Seba. Nah Ratu Seba ini dia nggak percaya, apa benar sih Raja Salomo seperti itu? Apa benar sih Raja Salomo menjadi orang yang bijaksana, orang yang sangat kaya raya? Akhirnya Ratu Seba ini adik-adik, dia ingin melihat sendiri, ia ingin melihat langsung seperti apa sih bait Allah yang dibangun sama Salomo, seperti apa sih istana yang dibangun oleh Salomo yang katanya begitu indah, begitu megah adik-adik. Nah akhirnya Ratu Seba ini adik-adik mengumpulkan para pasukannya, dia membawa beberapa pasukan adik-adik yang sangat banyak. Terus selain itu Ratu Seba juga menyiapkan unta-unta adik-adik, beberapa unta yang dipakai untuk mengangkut barang bawaannya adik-adik. Ratu Seba ini membawa rempah-rempah, terus membawa emas, dan membawa batu permata adik-adik. Nah semua itu diangkut di unta-untanya adik-adik untuk dibawa ke Raja Salomo. Nah dalam perjalanannya ini adik-adik, Ratu Seba ini juga dari jauh melihat ya, oh ternyata benar ya bait Allah yang dibangun sama Raja Salomo ini
megah sekali, indah sekali di atas bukit, kelihatan dari kejauhan adik-adik. Nah adik-adik, Ratu Seba yang datang dari jauh membawa hadiah-hadiah buat Raja Salomo, begitu juga dengan Raja Salomo adik-adik. Raja Salomo juga mempersiapkan mempersiapkan tempat buat Ratu Seba. Semua kota Yerusalem dihiasi adik-adik untuk menyambut kedatangan Ratu Seba. Raja Salomo juga menyiapkan makanan-makanan adik-adik untuk jamuan kepada Ratu Seba adik-adik. Nah, setelah Ratu Seba sampai di istana Raja Salomo adik-adik, Ratu Seba ini takjub adik-adik melihat semua yang ada di Yerusalem itu. Istananya bagus, bait Allahnya bagus, dan para pelayan-pelayan yang melayani Ratu Seba ini adik-adik semuanya berpakaian dengan rapi. Dan cara mereka menyambut Ratu Seba juga dengan sangat baik adik-adik. Ratu Seba ini sangat takjub melihat persiapan yang dilakukan oleh Raja Salomo ini adik-adik. Nah adik-adik, kemudian adik-adik Raja Salomo ini mengajak Ratu Seba untuk berkeliling ke seluruh istananya adik-adik. Istananya dibangun dengan sangat bagus adik-adik ya, dengan kayu-kayu pilihan ya adik-adik ya. Akhirnya istananya ini menjadi istana yang sangat megah. Dan ruangan-ruangannya adik-adik, Ratu Seba melihat, waduh ruangannya bagus sekali adik-adik. Nah adik-adik setelah selesai berkeliling-keliling, akhirnya Ratu Seba dan Raja Salomo ini mereka makan bersama. Raja Salomo menyiapkan hidangan-hidangan yang sangat istimewa adik-adik. Nah Ratu Seba juga menikmatin semuanya itu dengan sangat takjub adik-adik ya. Pelayannya baik-baik semua melayani Ratu Seba dan para pasukannya adik-adik. Nah pada saat mereka lagi makan bersama, Ratu Seba juga mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya adik-adik. Dia bertanya macam-macam kepada Raja Salomo adik-adik. Tapi adik-adik Raja Salomo tetap menjawab semua pertanyaan dari Ratu Seba itu adik-adik dengan sangat baik, dengan sangat bijaksana. Semuanya dikatakan tanpa disembunyikan adik-adik. Dan bahkan Raja Salomo juga menceritakan bahwa semua yang dia dapat, semuanya itu adalah dari Tuhan adik-adik. Raja Salomo tidak menyombongkan diri. Raja Salomo tetap menceritakan bahwa apa yang dia dapat itu semuanya dari Tuhan. Dia enggak menutupi, Raja Salomo juga tidak merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu oleh karena kepintarannya, oleh karena kuasanya adik-adik. Itu semua berasal dari Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, setelah mendengar semua jawaban dari Raja Salomo ini adik-adik, Ratu Seba ini makin mengagumi Raja Salomo. Benar ya apa yang dikatakan sama orang-orang. Mereka mengatakan bahwa Raja Salomo seorang raja yang penuh hikmat, seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang kaya raya adik-adik. Bahkan adik-adik Ratu Seba ini bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri adik-adik bahwa semua yang dia dapat dari Raja Salomo ini benar-benar dari Tuhan adik-adik. Nah akhirnya Ratu Seba ini berkata sesuatu kepada Raja Salomo. Mari kita lihat adik-adik di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Sudah ketemu semua? Kakak bacain ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenarannya. Nah adik-adik inilah yang dikatakan sama Ratu Seba kepada Raja Salomo adik-adik. Ratu Seba ini adik-adik akhirnya
percaya bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang penuh hikmat adik-adik. Dan Ratu Seba juga Ratu Seba juga mengatakan pada Raja Salomo bahwa betapa hebatnya Tuhan yang telah memberkati Raja Salomo adik-adik. Tuhan memberikan hikmatnya, Tuhan memberikan kekayaan kepada Raja Salomo dan Tuhan juga memberikan keamanan di bangsa Israel adik-adik. Sehingga Raja Salomo ini adik-adik dapat memimpin bangsa Israel ini dengan aman tanpa ada gangguan suatu apapun adik-adik. Nah adik-adik, kemudian adik-adik setelah Ratu Seba berkata seperti itu, akhirnya Ratu Seba memberikan hadiah kepada Raja Salomo yang tadi dia bawa adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa yang diberikan? Tadi apa adik-adik? Ratu Seba memberikan emas adik-adik. Tapi emas ini nggak sedikit adik-adik. Emas yang diberikan Ratu Seba kepada Raja Salomo ada 120 talenta emas adik-adik. Banyak sekali adik-adik ya. Raja Salomo begitu senang menerimanya adik-adik. Selain itu Raja Salomo juga mendapatkan rempah-rempah yang sangat banyak adik-adik. Selain itu, selain emas, rempah-rempah, Raja Salomo juga mendapatkan batu permata adik-adik. Batu permatanya ini adik-adik bukan batu permata yang murah-murahan adik-adik. Tapi batu permata ini adalah batu permata yang sangat mahal adik-adik. Raja Salomo sangat senang mengucap syukur pada Tuhan karena Ratu Seba sudah memberikan hadiah-hadiah kepada Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo adik-adik juga memberikan sesuatu kepada Ratu Seba seperti apa yang telah Ratu Seba minta adik-adik ya. Nah adik-adik itulah cerita tentang Raja Salomo adik-adik. Raja yang penuh hikmat, raja yang penuh kekayaan, raja yang penuh dengan pengetahuan adik-adik. Semua itu Raja Salomo dapatkan dari Tuhan. Raja Salomo tidak menganggap bahwa semua yang dia dapatkan itu adik-adik itu oleh karena kegagahannya, oleh karena kuasanya adik-adik. Tapi Raja Salomo tetap menceritakan apa yang dia dapatkan itu semuanya dari Tuhan. Akhirnya adik-adik seperti Ratu Seba tadi, akhirnya Ratu Seba juga percaya. Dan Ratu Seba mengakui adik-adik bahwa Tuhan yang Raja Salomo sembah adalah Tuhan yang sangat hebat. Karena telah memberikan segalanya buat Raja Salomo adik-adik. Nah adik-adik, sesuai dengan cerita kakak ini adik-adik, kita bisa belajar adik-adik ya. Meskipun kita masih kecil, kita belajar seperti Raja Salomo yang tidak menyombongkan diri. Meskipun dia mempunyai segalanya adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena apa yang kita dapatkan, kita bisa menjadi anak yang pandai. Orang tua kita bisa mendapatkan berkat yang banyak. Misalkan kalau kita juga sakit, kita bisa dikasih kesembuhan sama Tuhan. Itu semua berasal dari Tuhan adik-adik. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong menjadi anak-anak Tuhan. Tapi kita melalui apa yang kita dapatkan, kita juga bisa menjadi saksi-saksi di dalam dunia ini. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh percaya kepada Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan adik-adik. Nah adik, inilah cerita kakak tentang Raja Salomo adik-adik. Nah siapa di sini yang mau seperti Raja Salomo? Nah kalau adik-adik mau seperti Raja Salomo, mari kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Semua ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang telah kami terima pada hari ini Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan tanamkan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat akan firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Meskipun kami masih kecil ya Bapa, tapi kami rindu Bapa menjadi alat pemberita firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih